Kami bersyukur buat pagi hari ini untuk kasih karunia yang Tuhan beri buat kami. Kesempatan yang indah untuk menyapa Tuhan dalam pertemuan ibadah ini. Betapa kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu artinya kami dapat berpegang secara kuat kepada janji Tuhan yang setia. Bahwa Engkau setia dengan janjimu dan bahwa Engkau sanggup menggenapi janjimu dalam hidup kami. Di situasi seperti apapun, arahkan hati kami tertuju kepadamu. Terima kasih. Kami mau belajar firman-Mu. Biar Tuhan mendidik kami dalam kebenaran. Engkau menyatakan kesalahan. Engkau membimbing kami untuk memperbaiki perilaku yang salah. Supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih. Roh Kudus, Roh Hikmat dan Roh Wahyu, bekerjalah secara leluasa di tengah-tengah kami. Supaya tidak ada satupun kebenaran firman Tuhan yang berlalu begitu saja. Tapi semua mendapatkan tempat yang terbaik di hati kami. Yang mendesak kami pada sebuah sikap pertobatan dan hidup di dalam kebenaran. Terima kasih. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Bapak Ibu, kita sudah masuk di bulan Oktober, ya, dan bulan ini kita akan banyak bicara tentang doa, ya. Nah, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama belajar tentang hal ini. Doa itu perkara kecil, ya. Karena kenapa saya sebut itu perkara kecil? Karena semua orang bisa berdoa, betul? Semua orang bisa mengerjakannya. Ya, tidak peduli pendidikannya seperti apa, kondisinya seperti apa, mau kaya, mau miskin, terpelajar atau tidak terpelajar, punya tubuh yang lengkap atau mungkin ada kekurangan, semua orang bisa berdoa. Amin. Tapi tidak semua orang setia dalam berdoa. Nah, hari ini mari kita belajar bersama-sama. Kalau Bapak Ibu suka dengan judul, saya mau kasih judul Antara Tuhan dan Saya. Ada satu lagu pujian yang menggambarkan tentang hal ini. Ya, dikatakan dalam pujian ini bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu lagu ini? Seberapa jauh jarak antara Tuhan dan saya? Lagu ini berkata Tuhan itu hanya sejauh doa, ya. Tapi lebih tepatnya Tuhan sangat dekat dengan kita karena Dia ada di dalam kita. Nah, persoalannya adalah seringkali kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu ada di dalam kita. Kita seringkali lupa, ya. Seringkali lupanya terlihat di mana? Kita ini jarang menyapa Tuhan, ya. Kita ini jarang berkomunikasi, berdialog, ya, bertukar pikiran, ya, bertanya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu datang lebih awal, Bapak Ibu telah mendengar sebuah pesan dalam video bahwa doa itu seringkali dikatakan seperti nafas orang Kristen, betul? Jadi kalau kita tidak berdoa, seperti kita tidak bernafas. Ya, kalau kita berdoa kita terhubung dengan Tuhan. Kalau kita tidak bernafas kita tidak terhubung dengan kehidupan. Selesai kehidupan kita. Nah, kalau ada orang yang datang kepada saudara atau saudara datang kepada seorang Kristen dan bertanya, apakah doa itu penting buat Anda? Saya yakin jawabannya adalah iya, betul? Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara, apakah doa itu penting buat Bapak Ibu Saudara? Saudara akan berkata, iya. Nah, pertanyaan lanjutan adalah, apakah saudara berdoa sebanyak yang saudara tahu bahwa seharusnya saudara berdoa? Apakah kita berdoa sebanyak yang Tuhan inginkan? Terbanyak juga kita akan menjawab tidak. Kemungkinan besar kita akan berkata tidak. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu,
Kita semua, hampir semua kita seperti itu, ya. Bukankah kita tahu bahwa kita harus berdoa, tapi kita tidak cukup banyak berdoa, ya. Kenapa demikian? Ya, mengapa kita tidak berdoa sebanyak yang seharusnya? Apakah kehidupan doa kita telah mengalami sebuah degradasi, menurun dari doa yang seharusnya menjadi penting, kemudian doa itu kemudian menjadi pilihan saja. Bukan pilihan pertama, tapi pilihan terakhir. Ya, banyak orang Kristen kemudian dalam segala perjuangan kehidupan mereka seringkali kemudian menjadikan doa itu alternatif terakhir, ya. Option terakhir, pilihan terakhir. Selama masih ada jalan, selama masih bisa mengupayakan dengan kekuatan kita, selama masih bisa minta tolong kepada orang yang lain, selama masih punya kekuatan untuk berjuang, biasanya kita selalu mengupayakan cara lain dulu. Nanti kalau udah mentok, nanti kalau sudah tidak berdaya, nanti kalau sudah putus asa, nah, doa itu pilihan yang terakhir. Baru cari Tuhan ketika kita sudah babak belur, ketika kita sudah tidak berdaya, ketika kita sudah mengalami kerugian dan kesusahan. Apakah Tuhan merancangkan itu dalam hidup saudara dan saya? Tidak, Bapak Ibu. Dia punya rancangan damai sejahtera, setuju? Dia tidak mau saudara babak belur dalam kehidupan. Dia tidak mau saudara ditaklukkan, dikuasai oleh dosa dan harus menderita di dalam dunia ini. Kenapa? Karena semua yang saudara butuhkan itu sudah Dia sediakan. Semua sudah tersedia di dalam Yesus Kristus. Kalau membaca kitab Efesus luar biasa, bahwa segala kekayaan rohani yang ada di surga itu sudah kita terima di dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan, ya, kasih, kesetiaan, semua itu Tuhan berikan kepada kita. Tapi inilah sifat manusia daging kita. Kita suka mengandalkan kekuatan kita. Kita suka mengandalkan manusia. Dan Tuhan kemudian menjadi alternatif terakhir. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terbanyak, ya, sebagian besar kita itu berdoa ketika kita sudah merasa putus asa dan tidak berdaya. Tapi kalau kita membaca Alkitab, Bapak Ibu, saudara akan menemukan tokoh-tokoh Alkitab, bahkan Yesus Kristus sendiri, bapak-bapak gereja selalu menjadikan doa itu sesuatu yang penting dan prioritas. Doa bagi Yesus Kristus, bagi para rasul, bagi tokoh-tokoh di dalam Alkitab, bapak-bapak gereja di gereja mula-mula sampai abad sampai di abad yang pertama itu, Bapak Ibu akan menemukan gini, gairah doa yang luar biasa itu ada di dalam kehidupan mereka. Mereka menjadikan doa sebagai prioritas dan bukan pilihan yang terakhir. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara bicara tentang doa. Hubungan antara Tuhan dan kita secara pribadi. Bapak Ibu, doa itu penting. Bapak Ibu setuju? Amin. Alkitab berkata doa itu berkuasa. Yakobus berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, doa menghubungkan hati kita dengan Tuhan. Itu doa. Doa mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Ya, ingat Yesus pernah bilang bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Ya, itu Yesus mengutip apa yang Tuhan sampaikan lewat Nabi Yesaya. Bangsa ini memuliakan aku, beribadah kepadaku, lakukan hukum-hukumku. Tapi sebenarnya ketaatan-ketaatan itu dilakukan hanya sebatas aktivitas agama, tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Hubungan dengan Tuhan tidak dekat. Kenapa? Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia
yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu, ternyata yang membuat hati kita itu menjauh dari Tuhan, itu karena kita suka mengandalkan kekuatan kita. Itu sebabnya kalau kita suka andalkan kekuatan kita, mengandalkan orang lain, hati kita tuh menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena doa menjadi pilihan yang terakhir. Nanti kalau sudah tidak berdaya, sudah tidak mampu, sudah sakit, butuh mujizat, butuh pertolongan, nah baru kita cari Tuhan. Tapi hebatnya doa, bukankah doa walaupun dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang berat, doa selalu membawa hati kita mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu, di perjanjian lama, di perjanjian baru, kita melihat Alkitab mencatat pentingnya doa. Interaksi kita dengan Tuhan, ya. Bapak Ibu bisa lihat di depan ada Kain. Tuhan berbicara dengan Kain. Tuhan berdialog dengan Kain. Kain menyatakan apa yang ada di dalam hatinya. Ia menyatakan ketakutannya kepada Tuhan. Tuhan bicara dan mengingatkan Kain bahayanya dia, bahwa dosa sudah mengintip di dekat hatinya. Ya, dia harus mewaspadai itu. Ya, Tuhan juga lihat, ya, Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Nuh berinteraksi, berkomunikasi dengan Tuhan. Abraham, Daud, Ayub, Yunus sekalipun di dalam perut ikan. Bahkan perut ikan pun tidak menghalangi Yunus untuk membawa hatinya mendekat kepada Tuhan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, dimanapun, situasi apapun, Bapak Ibu selalu dapat bisa berinteraksi dengan Tuhan. Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Nah, Bapak Ibu lihat Ayub, Petrus, Stefanus, bahkan detik-detik terakhir waktu dia mau dirajam batu. Lihatlah bagaimana dia terhubung dengan surga. Bagaimana dia melihat surga terbuka dan terhubung dan melihat Yesus Kristus anak domba Allah berdiri menghormati ya kesetiaannya kepada Tuhan. Paulus berdoa. Bahkan Yesus Kristus teladan hidup kita. Yesus sendiri berdoa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menyadari ini, bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita, doa itu sangat-sangat penting dalam hidup saudara dan saya. Ya, Yesus tidak hanya bicara tentang doa, dia mengajar murid-muridnya berdoa. Dia menjalani kehidupan doa yang luar biasa. Dia bangun pagi-pagi menjumpai Bapaknya yang di surga. Selagi hari masih gelap, Yesus menjumpai Bapaknya. Yesus seringkali menarik diri dari kerumunan, mengasingkan diri ke satu tempat yang sunyi. Untuk apa? Berdoa. Dia mengajak murid-muridnya untuk apa? Berdoa. Di Taman Getsemani, dia ajak murid-muridnya bukan untuk istirahat, untuk berdoa. Dan dia mengerjakan itu setiap waktu dalam kehidupan Yesus Kristus. Tentu bahwa apa yang Yesus kerjakan itu bermaksud untuk supaya saudara dan saya juga menghidupi kehidupan doa yang sama seperti Yesus Kristus. Hidupnya diwarnai dengan gaya hidup berdoa yang penuh kuasa. Bapak Ibu, kita tahu bahwa doa pastilah penting bagi Tuhan. Kalau tidak, doa tidak akan pernah menjadi isu yang begitu penting di dalam Alkitab, yang terus dibicarakan, yang terus ditampilkan menjadi contoh dan teladan untuk diikuti setiap orang percaya. Bahkan Paulus pun dalam suratnya, kalau Bapak Ibu baca surat-surat Paulus, ya, Bapak Ibu akan menemukan Paulus mengungkapkan bagaimana dia berdoa kepada Tuhan, dia berdoa untuk orang-orang percaya, dia berdoa untuk keselamatan bangsa-bangsa, dia bahkan meminta dukungan dari jemaat untuk dukung saya dalam doa supaya saya dapat menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Paulus itu bergantung dan menjadikan doa itu sebagai tempat di mana dia menemukan Tuhan dan kuasa dan kekuatan. Di awal tadi dalam video berkata bahwa doa itu memberi kekuatan rohani juga buat saudara dan saya. Kenapa? Karena saudara terhubung dengan sumber kekuatan yang ilahi.
Yang Paulus berkata, kekuatan itu melimpah-limpah di dalam diriku. Sehingga dia bisa berkata, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Dia selalu terhubung dengan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, mari lihat satu pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Pendek tapi luar biasa. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 berkata, tetaplah berdoa. Teruslah berdoa. Jangan berhenti berdoa. Nah saya mau tunjukkan kepada saudara dan saya, kenapa kita harus tetap berdoa. Terus berdoa. Jangan berhenti berdoa. Seperti apa sih aktivitas doa orang percaya yang diajarkan oleh firman Tuhan? Nah, saya mau mengajak saudara, mari dengan cepat kita belajar. Yang pertama Bapak Ibu, doa bukan memberitahu Tuhan kebutuhan kita kepada Tuhan. Jadi doa itu bukan hanya sekedar memberitahu kebutuhan kita kepada Tuhan, tapi doa memberitahu kebutuhan kita akan Tuhan. Ini dua hal yang berbeda, betul? Ya, saudara menyampaikan kebutuhanmu kepada Tuhan. Doa itu yang terbanyak kita lakukan. Betul Bapak Ibu? Ya, coba lihat doa-doa kita, lihat list-list yang ada di dalamnya. Saudara memberitahu Tuhan semua kebutuhanmu. Tapi sebenarnya doa adalah kita memberitahu kebutuhan kita akan Tuhan. Saya perlu Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam doa-doa kita mau supaya Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Kita cerita sama Tuhan. Kita beritahu semua keluh kesah kita, kesulitan kita, masalah kita, ya, keadaan kita, apalagi keinginan kita. Kita mau supaya Tuhan tahu, kita cerita semuanya. Ya. Tapi sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah saudara datang kepada Dia dan memberitahu Dia, Tuhan, aku perlu Tuhan dalam hidupku. Aku perlu Tuhan yang sebenarnya sudah tahu apa yang aku butuhkan. Tapi yang aku butuhkan adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, doa itu sesungguhnya adalah kita ini menyampaikan kepada Dia bahwa Tuhan, aku lebih butuh Tuhan. Aku perlu Tuhan terlibat dalam hidupku. Aku perlu Tuhan campur tangan dalam hidupku. Sebab tanpa Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Yohanes pasal 5, Yesus juga cerita. Yesus berkata, 2 kali dia berkata, anak manusia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yesus sangat bergantung kepada Bapanya di surga. Dan untuk dia mengerti apa yang harus dia jalani, apa yang harus dia putuskan, apa yang harus dia pilih, apa yang harus dia kerjakan, dia selalu terhubung dengan Bapanya di surga. Dia datang, dia mencari Bapanya di surga. Semua hal. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yesus sendiri memberitahu kepada saudara dan saya betapa kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, doa bukan sekedar memberitahu kebutuhan kita kepada Tuhan, melainkan memberitahu kebutuhan kita akan Tuhan. Saya perlu Tuhan. Nah, coba lihat beberapa ayat ini Bapak Ibu. Waktu saya merenungkan ayat ini, barulah saya kemudian menyimpulkan ini buat Bapak Ibu Saudara. Nah, perhatikan Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Termasuk kebutuhan-kebutuhan kita. Termasuk keinginan-keinginan kita. Harapan-harapan kita. Kesusahan-kesusahan kita. Betul?
Ya, jangan khawatir. Coba saya tanya Bapak Ibu Saudara, apa sih yang paling membuat kita khawatir? Segala sesuatu yang kita rasa, yang kita pikir, kita tidak mungkin bisa dapatkan. Kita tidak mungkin bisa lakukan. Kita tidak mungkin bisa peroleh itu. Betul? Sehingga kita khawatir, bisa enggak ya? Bisa enggak saya lulus? Bisa enggak saya dapat pekerjaan? Bisa enggak saya sukses? Bisa enggak saya sembuh? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Betul? Itu kekhawatiran-kekhawatiran kita kan. Bisa enggak pasangan saya berubah? Bisa enggak saya lepas dari kecanduan obat? Bisa enggak saya lepas dari kecanduan judi? Bisa enggak saya lepas dari kecanduan merokok? Bisa enggak saya lepas dari pornografi? Bisa enggak saya terlepas dari hutang? Gitu. Ya kan? Itu semua bentuk-bentuk kekhawatiran kita. Nah, Alkitab berkata, sampaikan kekhawatiranmu. Ya. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Saudara menyampaikan ya kepada Tuhan. Lalu dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Karena kita percaya kita punya Tuhan yang sanggup menyelesaikannya bagi kita. Jadi kita datang kepada Tuhan, mengungkapkan kekhawatiran kita, dan kita menyatakan kepadanya, Tuhan, aku perlu Tuhan. Aku tidak mungkin bisa kerjakan ini. Aku tidak mungkin bisa selesaikan ini. Aku tidak mungkin bisa mencapai ini. Aku tidak mungkin bisa lepas dari ini. Aku perlu Tuhan. Supaya kekhawatiranku ini tidak menghancurkan hidupku. Dan aku bersyukur bahwa Tuhan mendengarkan aku. Aku bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Bapak Ibu ngerti maksudnya? Jadi kita itu waktu berdoa, kita tuh sedang menyatakan, menunjukkan kebergantungan kita kepada Tuhan. Kita mau keterlibatan Tuhan nyata dalam hidup saudara dan saya. Ya, nah coba lihat kenapa kita membutuhkan Tuhan. Matius 6 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Jadi waktu kita berdoa, kita tuh seringkali memberitahu Tuhan kebutuhan kita. Supaya Tuhan tahu bahwa saya butuh ini. Saya sedang khawatir dengan kebutuhan saya. Kita fokusnya pada kebutuhan kita. Bagaimana Tuhan menjawab kebutuhan kita, menjawab kebutuhan kita. Padahal yang Tuhan inginkan, saudara datang kepada Dia dan menyampaikan bahwa saudara membutuhkan Dia. Karena kebutuhan saudara, Alkitab sudah katakan, Bapa di surga sudah tahu semuanya. Nah, seringkali Bapak Ibu, kita kemudian salah menanggapi. Banyak orang-orang kemudian salah menanggapi hal ini. Ya. Waktu kita membaca ayat ini, Yesus memberitahu kita bahwa Bapa di surga tahu segala sesuatu, hal-hal yang kita perlukan. Bahkan sebelum kita meminta kepadanya. Jadi Tuhan tahu segala sesuatu. Ya. Jadi bukan berarti kita tidak perlu kemudian menyampaikan kebutuhan kita kepada Tuhan. Alkitab berkata, sampaikan kalau itu membuatmu khawatir, sampaikan kepada Tuhan supaya kekhawatiranmu itu tidak menguasai kamu. Ya, minta sama Tuhan supaya Tuhan terlibat dalam kehidupan setiap kita. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu,
Ya, pernah enggak saudara bertanya-tanya, mengapa kita harus berdoa kalau Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan? Ya. Lalu apa gunanya kita menyampaikan kepada Tuhan, padahal Tuhan sudah tahu? Ya. Lalu apa tujuan kita berdoa? Kalau Tuhan sudah tahu. Tujuan kita berdoa bukan mau memberitahu Tuhan apa yang kita butuhkan. Tujuan kita berdoa adalah supaya kita sadar kita butuh Tuhan untuk menjawab semua kebutuhan kita. Ya, ayat ini seharusnya tidak digunakan sebagai alasan untuk tidak berdoa. Ya, tapi Tuhan ingin saudara mengakui kebutuhan saudara akan Tuhan, di mana kepadanya kita kemudian menyampaikan kebutuhan kita dan menunjukkan kepada Tuhan kekhawatiran kita. Dan dengan sungguh-sungguh kita berkata, Tuhan, terlibatlah dalam hidupku. Aku perlu Tuhan. Kalau Tuhan tidak campur tangan, aku bisa mengalami kehidupan yang kacau balau dalam kekhawatiran. Bapak Ibu, yang kita butuhkan bukan berkatnya yang utama, tapi pribadinya. Bukan kebutuhannya yang kita utamakan, ya, untuk kita pakai, untuk kita nikmati. Tapi yang Tuhan mau dari kita lebih menginginkan kehadiran Tuhan, ya, melebihi berkat-berkatnya. Kebutuhan saya akan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu saya butuh Tuhan. Tapi tidak ada salahnya kemudian kalau itu mengkhawatirkan hidup Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata, sampaikanlah kepada Tuhan. Tapi jangan lupa, tutup dengan mengucap syukurlah. Karena kita tahu bahwa kehadiran Tuhan itu cukup buat saudara dan saya. Saya mau gambarkan ini dalam sebuah pengalaman saya. Bapak Ibu, tahun 2001 saya lulus sekolah Alkitab. 2001, kemudian saya pelayanan. Nah, saya lulus dengan kemampuan menulis hanya bisa dengan mesin ketik. 2001, itu usia saya 31 tahun. Komputer sudah ada. Tapi saya tidak tahu sama sekali. Ya, saya cuma bisa mengetik tik 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 tik, tik. Semua saya punya tugas, saya punya makalah semua pakai mesin ketik, ya. Nah, kemudian saya pelayanan di Rembang. 2002 di Rembang itu ada komputer, ya, ada CPU, kemudian ada layar komputernya. Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana cara menghidupkannya. Ini supaya nyala ini bagaimana ya? Saya tidak tahu sama sekali. Tapi saya butuh untuk bisa menggunakan komputer. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara mengoperasikannya. Nah, saya punya satu teman. Saya tahu bahwa dia tahu bagaimana mengoperasikan komputer. Bukan hanya tahu, dia sangat menguasai komputer. Jadi saya tidak perlu memberitahu dia bahwa saya mau belajar komputer. Saya membutuhkan dia untuk mengajar saya. Jadi saya datang kepada teman saya dan saya berkata begini, aku butuh kamu untuk mengajari aku bagaimana mengoperasikan komputer ini. Bagaimana cara menghidupkannya. Itu yang paling penting. Ya, ternyata Bapak Ibu cuma tekan tombol saja. Trek gitu nyala. Setelah nyala saya nggak tahu lagi mau diapain. Saya sama sekali. Saya punya kebutuhan untuk menggunakan komputer. Tapi saya nggak tahu bagaimana menggunakannya. Tapi saya tahu bahwa teman saya tahu. Jadi bagian saya adalah saya cuma perlu datang sama dia yang tahu bagaimana mengoperasikan komputer. Saya datang kepada dia dan berkata,
Aku perlu kamu. Aku butuh kamu. Lakukan sesuatu. Apapun yang kamu bisa. Lakukan sesuatu untuk saya. Supaya apa? Saya bisa mengoperasikan komputer ini. Bapak Ibu, kita punya kebutuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan tahu kita punya kebutuhan. Betul? Nah, kita perlu datang. Gak usah kasih tahu sama Tuhan. Tuhan, saya butuh ini, butuh ini, butuh ini. Tuhan tahu. Tapi kalau hal itu membuat saudara khawatir, sampaikan kepada Tuhan. Tapi hal yang paling penting adalah waktu kita datang kepada Tuhan, kita ini sadar bahwa aku butuh Tuhan untuk bisa menjawab kebutuhanku. Yang Tuhan sudah tahu bahwa aku butuh. Bapak Ibu bisa nangkap? Jadi kita perlu datang sama Tuhan. Kita perlu Tuhan untuk bisa menjawab semua kebutuhan-kebutuhan kita. Sebab kita sudah ada di titik di mana kita sudah merasa khawatir. Kita cemas, kita takut. Kalau ini tidak terpenuhi, kalau Tuhan tidak turun tangan, Tuhan tidak campur tangan, keadaan saya semakin memburuk. Contoh kita sakit. Apa yang kita butuhkan? Kesembuhan kan? Tapi kita tahu bahwa kita tidak bisa lakukan apa-apa untuk bisa membuat kesembuhan itu terjadi. Apalagi kalau dokter sudah angkat tangan. Nah, di titik itu kita kemudian sadar kan, kita punya kebutuhan akan kesembuhan. Tapi lebih dari itu, kita lebih sadar begini, aku butuh Tuhan yang dapat menyembuhkan aku. Jadi doa seharusnya memberitahu kepada Tuhan kebutuhan kita akan Dia, akan kehadirannya, akan keterlibatannya. Bukan sekedar menyampaikan list-list keinginan-keinginan dan kebutuhan kita. Tuhan sudah tahu. Tidak salah Bapak Ibu mengungkapkan semua kekhawatiran Bapak Ibu Saudara. Dalam satu kisah Bapak Ibu, di Kejadian pasal 15, dalam satu penglihatan Tuhan itu tahu bahwa Abraham tidak punya anak. Abraham menginginkan anak. Lalu kemudian terjadi interaksi. Abraham bilang begini, Tuhan kau tidak kasih aku anak. Nanti bujangku ini, pembantuku ini yang akan mewarisi semua hartaku. Tuhan bilang enggak, kau akan punya anak. Kau akan punya anak. Yang kau perlukan adalah aku. Usia 75 tahun. Nanti di usia 100 tahun. Baru dia punya anak. Dia sadar bahwa dia gak bisa mengupayakannya. Dia sadar bahwa dia gak bisa membuat istrinya kemudian punya anak. Dia perlu Tuhan yang bisa membuat istrinya kemudian melahirkan seorang anak sebagaimana janji Tuhan. Tuhan tahu apa yang Bapak Ibu butuhkan. Ya, nah uniknya Bapak Ibu, Tuhan itu selalu menciptakan satu kesempatan supaya saudara bisa berkomunikasi dengan Dia. Satu kali Musa jalan sebagaimana biasanya, lalu tiba-tiba dia melihat semak yang terbakar. Dia datang ke sana, lalu kemudian dia berinteraksi dengan Tuhan. Dia berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan kasih tahu Musa panggilannya. Musa memberikan alasan kenapa dia tidak mampu. Setiap kali Musa memberi alasan, Tuhan selalu memberi jawaban. Ya. Sebab Tuhan sudah tahu segala sesuatu tentang Musa. Tapi Musa perlu terlibat ya, dalam komunikasi dengan Tuhan. Ingat, Tuhan sudah tahu semua tentang Musa. Tapi Tuhan mau Musa tahu bahwa dia membutuhkan Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dalam interaksi, dalam komunikasi, dalam perbincangannya dengan Tuhan. Kita tahu Musa kemudian berubah. Allah ingin saudara terlibat dalam segala sesuatu. Doa adalah cara kita melibatkan Tuhan. Ya, Bapak Ibu,
Tuhan ingin mendengar kita dan terlibat dengan hidup saudara dan saya. Jadi sekali lagi, doa bukan hanya sekedar memberitahu kebutuhan kita kepada Tuhan, tapi memberitahu kebutuhan kita akan Tuhan. Saya perlu Tuhan. Itu sebabnya dalam keadaan terjepit, bukankah seringkali kita datang kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan tolong saya. Itu sebenarnya kita sedang berkata, Tuhan aku butuh Tuhan lebih daripada jawabannya. Tuhan bisa menjawabnya, tapi aku perlu. Kalau Tuhan tidak terlibat, selesai. Kalau Tuhan tidak terlibat, aduh hancur ini. Ya, jadi doa itu sebenarnya menunjukkan saya butuh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi bukan hanya sekedar menyampaikan kebutuhan kita, tapi beritahulah bahwa kita membutuhkan Dia lebih daripada jawaban doa kita. Yang kedua, doa tidak mengubah Tuhan, tapi doa mengubah saya. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Ini yang dikatakan oleh kitab Maleaki, ya. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Ibrani berkata Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Doa tidak mengubah Tuhan, tapi doa justru mengubah saudara dan saya. Ingat Musa, ya, di semak duri yang terbakar, dia mencoba mengubah pikiran Tuhan bahwa dia tidak mampu, tapi Tuhan tahu, Musa kau mampu. Yang perlu berubah adalah Musa, bukan Tuhan. Musa menyampaikan semua keluh kesah, alasan-alasannya. Supaya apa? Supaya Tuhan berubah. Pakai aja Harun, jangan saya. Tapi Tuhan tidak berubah. Yang perlu berubah adalah Musa. Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang tidak berubah. Dia Allah yang sempurna dan tidak perlu berubah. Kita manusia adalah makhluk yang tidak sempurna, yang terus-menerus membutuhkan perubahan. Ya. Nah itu sebabnya waktu kita berinteraksi dengan Tuhan, kalau saudara bergaul dengan penjudi, lama-lama kita akan ikut judi. Saya bukan penjudi, tapi teman-teman saya penjudi. Bergaul dengan mereka membawa saya kemudian menjadi penjudi. Teman-teman saya jual togel. Saya bergaul dengan mereka, saya juga jual togel. Bahkan saya mau lebih dari itu. Saya mau jadi bandar togel. Waktu kita bergaul dengan Tuhan, saudara akan berubah. Waktu kita berinteraksi dengan Tuhan, berinteraksi dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan itu adalah Tuhan. Amin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Jadi waktu kita membaca firman, itu bukan cuma teks yang tertulis. Itu Bapak Ibu, waktu kita baca firman Tuhan, Tuhan itu sedang bicara dengan kita. Itu sebabnya waktu kita membaca firman Tuhan, kalau saya membaca firman Tuhan, saya selalu berkata gini, Tuhan mau ngomong apa sama saya? Mau bicara apa kepada saya? Semakin saya berinteraksi dengan firman Tuhan itu memperbaharui pikiran saya. Firman Tuhan kemudian mengubah paradigma saya. Nilai-nilai saya yang dipengaruhi oleh budaya dan adat yang saya terima dari kecil, itu kemudian mulai dipengaruhi, diubah. Rencana saya berubah, paradigma saya, perspektif saya, sudut pandang saya berubah setiap kali saya berinteraksi dengan Tuhan dan firman-Nya. Tuhan tidak pernah berubah, Dia sempurna. Ya, Musa mencoba mengubah Tuhan, tapi Tuhan justru ingin mengubah Musa. Kita nggak bisa mengubah Tuhan. Rancangannya itu sempurna atas hidup kita. Amin. Jadi ketika saudara datang kepada Tuhan dalam doa, saudara seharusnya siap untuk membiarkan Tuhan
menunjukkan, memperlihatkan kepada saudara dan saya area-area di dalam hidup kita yang perlu diubah. Jadi waktu kita membaca firman Tuhan, izinkan Tuhan bicara sama kita, ya. Dan kemudian firman Tuhan akan menemplak kita. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Roh, ya kan, bermanfaat untuk mendidik kita dalam kebenaran, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki perilaku. Jadi kadang-kadang firman Tuhan itu menemplak dosa kita. Nah, saudara harus siap untuk diubah oleh Tuhan. Bukan kemudian minta Tuhan berubah dan mentolerir dosa kita. Ya Tuhan, maklumlah saya kan manusia, saya tidak berdaya. Enggak Bapak Ibu. Kenapa? Firman Tuhan itu punya kuasa untuk mengubah hidup kita. Firman Tuhan punya kuasa untuk meningkatkan kita. Firman Tuhan punya kuasa untuk memajukan kita. Jadi kalau kita nggak punya firman, kita nggak punya kuasa untuk meningkat, untuk maju, untuk diperbaharui, untuk diubahkan. Makanya perlu berinteraksi. Ya, doa yang paling hebat adalah doa yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan itu terikat sama firman-Nya. Dia tidak mungkin melakukan segala sesuatu bertentangan dengan firman-Nya. Makanya Yakobus bilang gini, kamu berdoa juga. Tapi kamu tidak mendapatkan apa yang kamu doakan. Karena kamu salah berdoa. Loh, jadi bisa salah berdoa. Karena semua yang kamu minta, kamu mau puaskan untuk keinginanmu loh. Jadi kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, itu pasti dijawab Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa menyangkali firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, doa tidak mengubah Tuhan, tapi justru mengubah kita. Mengubah pribadi kita, perspektif kita terhadap kebutuhan, terhadap keinginan, masalah, termasuk soal berkat. Mengubah rencana kita dan semua harapan-harapan kita. Bapak Ibu, saya menginginkan waktu itu tetap di Rembang. Bapak Ibu ingat kisah ke saya? Saya menginginkan saya tetap di Rembang. Tapi waktu saya berinteraksi dengan Tuhan, waktu saya mendengarkan firman Tuhan, waktu saya dengarkan khotbah-khotbah yang saya bisa lihat di live TV, lu semua bicara tentang pergi. Nubuatan bilang pergi. Waktu saya berdoa, Tuhan bilang pergi. Jadi waktu saya berinteraksi sama Tuhan dan firman-Nya, saya tahu bukan rencana Tuhan yang berubah, rencana saya yang harus berubah. Dan saya berkata, Tuhan, saya pergi juga lah. Saya yang harus berubah, bukan Tuhan yang berubah. Rencana saya yang harus berubah, bukan rencana Tuhan. Kenapa? Karena rencana Tuhan itu sempurna. Mendatangkan kebaikan, damai sejahtera, masa depan penuh harapan. Bapak Ibu, jadi doa itu mengubah kita. Ya, dia mengubah rencana saya. Dia mengubah kehendak saya, dia mengubah keinginan saya, dan dia mengubah banyak hal dalam hidup saya lewat saudara di tempat ini. Ya, waktu saya pindah ke kota ini, banyak hal yang berubah. Cara hidup anak-anak saya berubah, semuanya berubah. Dulu waktu di Rembang setiap kali selesai ibadah, kami selalu mampir ke Alfamart atau Indomart. Anak-anak, ayo mau beli jajan, beli gitu kan. Begitu pindah ke Jatibarang, ya setiap kali pulang dari Jatibarang kita langsung tidur, nggak ada mampir-mampir Alfamart. Berubah, banyak hal yang berubah. Saya tahu itu pergumulan, itu perjuangan bagi anak-anak saya. Mereka kemudian belajar bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Ya, biasanya makan ya makan aja. Sekarang
Kalau makan lihat dulu harganya. Sampai-sampai harus bilang begini, udah nggak apa-apa. Kalau saya pas ke Tangerang, ayo makan gitu. Jangan di sini Pak, mahal gitu. Jadi itu sudah terbentuk dalam hidup mereka. Ya, mereka menyadari, ya, papa mamanya tidak lagi punya usaha. Jadi harus meminimalkan pengeluaran. Saya bilang nggak apa-apa. Ya, tidak setiap hari papa ke Tangerang. Mumpung kita ketemu, kalian mau makan apa? Ayo papa yang bayar. Cara hidup mereka berubah. Lewat keputusan-keputusan kami memilih untuk mengikuti Tuhan. Bapak Ibu, ya, teman-teman yang di Rembang bilang saya sudah banyak berubah. Dulu saya ini galak gitu, ya. Bapak Ibu tanya anak-anak saya, papamu seperti apa? Galak gitu ya. Ya. Bapak Ibu kalau baca di kitab Hakim-Hakim 7, Bapak Ibu akan temukan Hakim-Hakim 6, 7, seorang yang namanya Gideon. Penakut, tidak percaya diri. Tapi kemudian Tuhan datang. Mereka berkomunikasi, berinteraksi. Gideon yang takut menjadi pemberani. Dia tahu gini, bahwa bersama dengan Tuhan, aku cakap menanggung segala perkara. Dia khawatir dengan keselamatannya, makanya dia sembunyi. Tapi waktu dia bertemu dengan Tuhan, dia berubah. Dia berubah. Dia kemudian terlibat dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu, seringkali dalam doa kita, maaf kata, kita suka memakai Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Tanda kutip, memakai Tuhan untuk melakukan rencana kita. Tapi seharusnya doa kita meminta Tuhan memakai kita untuk melakukan rencananya. Melakukan kehendaknya. Bukan kita meminta dan memakai Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Tapi kalau kita berdoa, mintalah Tuhan, pakai saya untuk melakukan rencanamu. Bapak Ibu, yang terakhir, berdoa bukan supaya membuat keinginan kita terwujud oleh surga, melainkan keinginan Tuhan terwujud oleh kita. Berdoa bukan supaya membuat keinginan kita terwujud oleh Tuhan, melainkan keinginan Tuhan yang terwujud oleh kita. Ingat Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini doa yang luar biasa. Di Taman Getsemani, sebuah teladan, Yesus berkata. Di dalam Injil Markus, Injil Matius berkata, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau bisa ambil cawan ini daripadaku. Aku tidak perlu minum ini. Kau bisa, kalau kau mau kau bisa lakukan itu. Tapi bukan kehendakku yang terjadi. Kehendakmu lah yang terjadi. Hati-hati dengan sebuah pengajaran yang berkata, kalau berdoa itu yang penting pakai iman. Nah, seringkali pemahaman ini terlalu dangkal dan kemudian mengajar orang bagaimana memanipulasi Tuhan, memaksa Tuhan supaya kehendak kita terlaksana dengan alasan saya beriman. Seharusnya doa kita selalu ditutup. Bukan kehendakku yang jadi. Kehendakku adalah aku tinggal di Rembang. Tapi kehendakmu lah yang terjadi. Waktu keluar dari sekolah Alkitab, saya tuh bilang sama Tuhan, Tuhan, paksakan kehendakmu terjadi dalam hidupku. Karena saya tahu, saya tidak gampang untuk tunduk. Saya ini orang yang terbiasa andalkan kekuatan sendiri. Jadi saya berdoa, Tuhan, paksakan kehendakmu terjadi dalam hidupku. Makanya pindah ke tempat ini, Tuhan itu paksa saya. Dan saya harus konsisten dengan apa yang saya
katakan kepada Tuhan. Di dalam Injil Matius Bapak Ibu, pasal 6 ayat yang ke-10, Yesus mengajar murid-muridnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya pikir penting bagi saudara dan saya untuk memberitahu Tuhan apa yang kita pikirkan, apa yang kita khawatirkan tentang apa yang kita butuhkan. Alkitab mengajar, nyatakanlah itu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Semua kekhawatiranmu tentang kebutuhanmu, sampaikanlah. Ya, beritahu Tuhan yang sebenarnya dia sudah tahu. Penting juga untuk memberitahu Tuhan keinginan dan kehendak saudara. Tapi, Bapak Ibu perhatikan, penekanannya ada pada kata tetapi. Yesus mencurahkan semua apa yang dia khawatirkan, apa yang dia cemaskan, apa yang dia takutkan. Penderitaan yang luar biasa dan tidak manusiawi. Dia sampaikan itu kepada Bapa di surga. Tapi lihat penekanan kata tetapi. Bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Ya, jadi penekanannya pada kata tetapi. Kita perlu mendengarkan Tuhan, mencari tahu apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan kehendaki. Dan ketahuilah, yang dia pikirkan tentang kita, yang dia kehendaki tentang kita, semua itu yang terbaik. Jadi pilihlah Tuhan, kehendakmu yang terjadi. Jadi waktu saya berdoa supaya keinginan Tuhan terlaksana oleh saya. Jadilah kehendakmu dalam hidup saya seperti di surga. Tuhan berdaulat penuh di surga. Betul? Kalau di hidup saya, Tuhan berdaulat penuh dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, kita dapat memberitahu Tuhan keinginan dan kebutuhan kita. Tapi kita perlu mengatakan kepada Tuhan, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu. Jangan berdoa meminta Tuhan melakukan rencana kita. Tapi waktu kita berdoa, mintalah supaya Tuhan memakai kita melakukan kehendaknya. Amin. Dan kehendaknya atas hidup saudara, percayalah, itu selalu yang terbaik. Kalau engkau khawatir dengan kebutuhanmu, sampaikan kepada Tuhan. Beritahu dia, aku khawatir Tuhan, aku cemas, aku takut, aku butuh Tuhan. Aku butuh Tuhan yang tahu bahwa aku takut. Kita hari-hari ini membaca kitab Mazmur. Lihatlah, Daud itu mengungkapkan semua ketakutannya. Dia mengungkapkan, Tuhan, semangatku sudah melemah. Aku ini dikejar-kejar, aku terhimpit, aku tidak berdaya. Tapi dia berkata, aku perlu Tuhan. Sebab Tuhanlah gunung batuku, perlindunganku. Aku berlari kepada Tuhan yang menjawab seruan doaku, yang membela perkaraku. Daud, dia mengungkapkan semua apa yang dia rasa, apa yang dia pikir. Tapi di balik semua doanya dia berkata, aku perlu Tuhan. Nah, ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jadi doa bukan hanya memberitahu kebutuhan kita kepada Tuhan, tapi memberitahu kebutuhan kita akan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita berdoa bukan membuat supaya berdoa tidak mengubah Tuhan, tapi mengubah saudara dan saya. Ya. Berdoa yang ketiga bukan supaya membuat keinginan kita terwujud oleh surga, tapi membuat keinginan Tuhan terwujud oleh kita. Kitalah yang menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, cara kita berdoa menjadi berbeda. Ya, ingat, Bapamu di surga tahu kamu butuh semuanya itu.
Tapi dari semua kebutuhan itu, yang kita butuhkan adalah pribadinya, bukan berkatnya. Jangan kejar berkatnya, kejar pribadinya. Kita akan dapatkan semuanya. Amin. Ya, kita membutuhkan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita dan memberkati kita, menghantar kita pada kehidupan doa yang antusias dan penuh kuasa. God bless.